biasa saja. Karena saya selalu menyampaikan kepada publik bahwa saya ini korban politisasi hukum kan. Jadi sebagai sebuah hukum yang dipolitisasi, itulah risiko setiap politisi. Ketika saya kembali, ya nyatanya Mas Edi datang kan untuk wawancara begitu. Kalau itu berat, tentunya tidak akan semudah ini saya tampil kembali. Tetapi mohon maaf, sampai hari ini masih banyak yang saya belum bisa penuhi. Permintaan-permintaan untuk wawancara, untuk podcast, untuk tampil begitu ya. Itu menunjukkan bahwa saya apresiasi rekan-rekan media yang memahami secara implisit apa yang terjadi pada diri saya itu betul-betul merupakan sebuah politisasi hukum. Begitu, sehingga hari ini ya saya biasa saja, saya kembali ke dunia di mana dulu saya sebelum di partai politik juga, bahkan selama menjadi politisi juga tetap berbisnis. Saya kembali ke dunia itu. Kemudian yang kedua, saya aktif di dunia pendidikan karena memang memiliki warisan lembaga pendidikan dari orang tua. Dan yang ketiga, tetap menjadi politisi karena politik itu kan sebuah perjuangan untuk mewujudkan nilai. Dan hari ini itu yang saya jalankan begitu. Saya selalu meyakini bahwa takdir Allah nggak pernah salah. Saya sangat bahagia karena kemudian memiliki waktu lebih banyak bersama keluarga. Yang kedua, saat saya bersama keluarga itu memang pada saat anak saya betul-betul membutuhkan saya. Jadi saya sangat menikmati dan sangat bersyukur atas segala hal yang sudah Allah takdirkan kepada saya. Dan yang ketiga, saya mengambil hikmah. Oh iya ya, ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi bisnis yang selama saya menjadi politisi itu relatif jalan di tempat, ternyata setelah saya kembali berputar lebih kencang. Oh iya, rupanya saya selama ini mengabaikan potensi saya yang lain, yaitu kemampuan berwira swasta yang sejak muda sudah saya geluti. Ternyata ketika saya melulu di politik untuk memperjuangkan sebuah nilai, apa yang saya terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa potensi ini tidak tergarap maksimal. Jadi sekarang rupanya hal itu muncul yang lain begitu. Jadi biasa saja, nggak ada yang sulit. Yang sepanjang kita menerima takdir Allah dengan ikhlas. Saya tidak mengatakan saya ikhlas ya, tapi saya belajar ikhlas. Tidak ada yang sulit dan biasa-biasa saja. Dan saya sudah kebal dengan berbagai cacian. Oh, jangankan kita manusia biasa, ngapain kita kemudian pusing? Wong Nabi saja yang sudah jelas maksumnya, yang sudah jelas nggak salahnya aja masih dikatakan orang gila gitu. Nggak ada yang sulit, biasa saja. Saya sudah total di politik sekarang. Bahkan waktu saya untuk keliling lebih banyak hari ini. Saya tidak mencalonkan diri anggota legislatif karena saya memilih keliling Indonesia. Kalau saya menjadi caleg, saya harus mengkonsentrasikan diri hanya satu daerah pemilihan saja. Contoh misalnya kemarin 2 hari saja, saya itu ke Jombang, saya ke Tuban, kemudian saya ke Rembang, saya ke Bojonegoro, saya ke Jogja, 5. Yang itu saya tidak mungkin, kalau saya menjadi caleg, saya harus stay di daerah pemilihan saya yang hanya Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga begitu. Kan untuk memenangkan partai tidak cukup hanya dengan 3 kabupaten itu begitu. Jadi bagi saya hari ini saya sudah total, saya lebih banyak di udara hari ini. Kalau saya mencalonkan diri, saya nggak bisa ladenin Mas Edi dan kawan-kawan. Karena saya pasti lebih banyak di daerah pemilihan. Begitu, mencari suara kan. Nah, jadi saya mencoba memperjuangkan dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang lebih luas dan lebih efektif. Karena hari ini penetrasi politik lebih banyak melalui media sosial. Kita masih menunggu karena SK belum terbit sampai hari ini. Kita sudah diminta sih nama-nama dari partai. Juga dari sisi pertemanan juga sudah diminta, tetapi kita tunggu saja nanti. Ya olahraga 2 hari sekali. Olahraga saya nggak aneh-aneh kok, cuma treadmill aja. Jadi
Nggak aneh-aneh, kecuali kalau pas saya lagi di Jogja ya, karena saya ada usaha di Jogja, di Jakarta juga ada, di kota lain juga ada begitu. Ya kalau pas di Jogja saya goes biasanya, karena di sana hawanya enak untuk goes. Kalau di Jakarta kita malah makin sakit kalau goes kan, karena isinya cuma polusi saja begitu. Pada saat di meja makan, ya, karena sekarang ini rupanya setelah saya rasakan kembali ngurusin bisnis dan berpolitik, itu waktunya sama sibuknya. Karena dulu yang sekarang saya pakai waktu untuk ngurus bisnis hanya ngurus politik, gitu. Karena saya itu tipikal yang total orangnya. Jadi saya selalu meyakini hanya ada 2 kegiatan dalam hidup ini yang bisa dijalankan secara konsentrasi bersamaan. Kita harus pilih. Apakah itu politik dan bisnis, apakah itu politik dan pejabat publik, begitu. Karena politik itu tidak harus menjadi pejabat publik kan. Kita menjadi aktivis pro demokrasi itu juga berpolitik, begitu. Apakah itu politik dan pendidik, begitu. Ini hal-hal yang selama hidup saya alami itu selalu hanya bisa 2 saja. Berorganisasi dan berpolitik. Ya, tapi kalau berorganisasi, berpolitik, berbisnis, pendidik, kayaknya itu menzalimi diri sendiri dan juga menzalimi klien karena nggak maksimal semuanya begitu. Saya telepon hampir tiap hari, akhir pekan selalu. Dan sekarang kan dengan teknologi menjadi tidak jauh sama sekali ya, kita bisa video call. Berbeda dengan ketika dulu almarhum kakak sulung saya berangkat ke Inggris tahun 85, itu betul-betul seperti akan berpisah karena ekonomi kita juga masih payah waktu itu kan. Hari ini kan ekonomi kita sudah semakin membaik, mobilitas juga tidak ada kendala, tiket juga masih dalam jangkauan kantong kita. Apalagi kalau beli jauh hari, pakai promo gitu, kemudian beli di aplikasi, banyak diskonnya. Jadi nggak ada yang sulit hari ini. 12 jam. 12 jam. Ya biasa saja. Dia selesai sekolah jam 5, di sini subuh kan. Nah, sudah kita telepon pas subuh, biasa saja itu. Pertama, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat agar jangan terlalu melibatkan perasaan di dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Kita tahu persis bahwa 2 tokoh bangsa kita yang berhadapan secara diametral, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, toh akhirnya salaman ketika pendukungnya masih gontok-gontokan. Jangan sampai kemudian hari ini pendukungnya juga gontok-gontokan, nanti ujungnya bersama lagi pemimpin-pemimpin yang kita belai. Jadi jangan terlalu banyak melibatkan perasaan. Anggap saja ini sebagai sebuah permainan, tetapi sekali lagi kalau bermain yang sungguhan gitu. Yang kedua, pilihlah pemimpin-pemimpin yang memang secara kualitas itu memiliki kemampuan dan track record yang teruji kebersihannya untuk membawa bangsa ini tinggal landas ke depan. Jangan mencoba-coba dan jangan memilih pemimpin yang memiliki beban di masa lalu yang kita lihat itu potensi disoal, bukan hanya di tingkat nasional tetapi di dunia internasional. Dan yang ketiga terakhir, siapapun yang terpilih di antara ketiga pasangan ini, yaitu Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin, itulah hasil pilihan mayoritas rakyat Indonesia. Ketika dia menjadi pemenang, dia menjadi pemimpin kita. Maka terimalah sepanjang prosesnya memang bisa dipertanggungjawabkan, tidak melanggar peraturan perundang-undangan.